Oke guys, jadi kalian pasti pernah melihat ya, seorang pesulap itu bisa memunculkan seekor burung, entah itu dari kain kosong, atau dari tangan kosong, atau dari manapun, dari api misalnya juga bisa ya. Nah, jadi kalian tuh mungkin penasaran, bang itu tuh sebenarnya pakai burung apa sih? Burung merpati. Banyak orang mengira ini adalah burung merpati, padahal bukan ya guys ya. Nah, di video kali ini juga aku akan mengkhususkan untuk kalian yang mau belajar lebih dalam tentang trik sulap, khususnya yang sulap menggunakan burung. Di sini kita akan bahas burung apa yang dipakai, gimana cara latihannya ya. Dan ngomong-ngomong, ini video udah lama banget nih, 5 tahun yang lalu waktu aku masih main burung. Oke guys, jadi langsung aja tonton aja video ini sampai habis. Yuk kita pelajari bagaimana cara bermain sulap menggunakan burung. Oke guys, jadi ini adalah burung yang aku ada nih guys ya. Ini burung yang aku pakai untuk sulap ya. Ini udah sebenarnya ada satu nih, ada satu lagi ini pasangannya dia, cuma udah mati ya guys ya. Tuh suara kucing abaikan dulu ya. Berisik gitu. Nah ini guys ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertama harus tahu dulu ini burung apa. Ini bukan burung merpati ya guys ya. Ini namanya burung puter. Puter putih aku pakainya guys ya. Ini puter yang warna putih. Kalian harus tahu ada puter yang namanya puter kalung. Jadi warnanya biasanya bukan putih, tapi warnanya itu kayak agak coklat-coklat abu-abu, dan di lehernya tuh kayak ada kalung, kayak ada coraknya gitu, makanya namanya puter kalung. Nah, jangan pakai yang puter kalung ya guys ya. Biasanya sih kita bilangnya puter putih ya, kayak gini nih. Tuh ya, seperti ini guys. Oke, ini menjawab request gimana caranya supaya dia tidak terbang kemana-mana. Ini aku belum bersihin ya kotorannya. Enaknya memelihara burung ini guys ya untuk sulap, itu dia tidak bau ya. Kotorannya nih walaupun numpuk nih, lihat nih tuh. Budi gile, seminggu. Ini aku seminggu sekali sih biasanya membersihinnya. Nah, ini dia tidak berbau. Jadi kalau misalnya kita lagi main sulap, kotorannya kena ke tangan pun itu nggak bau guys. Jadi kita tidak merasa jijik ya. Oke, sekarang aku akan ambil satu. Cara megangnya, kita gini cara megangnya nih. Tuh, dia pertama ini karena udah jarang dipakai main ya. Pertama kalau kalian pelihara ini dia pasti agak berontak. Awal-awal itu wajar ya. Ya, dia agak berontak dulu karena dia belum terbiasa dipegang. Nah, maka dari itu kita harus membiasakan memegangnya. Nah, gitu kan. Sekarang aku akan potong sayapnya. Ya, jangan ragu-ragu guys ya. Ini maksudnya memotong sayap itu bukan berarti menyakiti ya guys, karena yang dipotong ini cuma bulu. Nah, ini kan sayapnya burung kan kayak gini nih guys. Nah, kalau sayapnya kayak gini dia bisa terbang nih, bisa terbang jauh. Oh iya, saran aku kalau kalian mau melakukan ini, kalau awal-awal di ruangan tertutup aja ya, kayak aku sekarang ya. Jangan di ruangan terbuka ya, karena takutnya nanti dia kalau kalian nggak sigap, kelepas, nanti dia terbang kabur. Oke, caranya gini guys ya. Jadi kita akan potong ini, pegang seperti ini, pegang yang kuat aja. Terus kita akan potongnya itu, kalau ini aku sharing apa yang kau lakukan ya guys ya. Jadi aku memotongnya itu secara zigzag, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek gitu. Jadi nanti hasilnya adalah dia kalau dia mengepakkan sayap itu hasilnya opong, kosong gitu, nggak ada anginnya. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi kalau dia masih panjang seperti ini, panjang-panjang begini ya, itu dia nanti ada anginnya nih, dia punya daya angin untuk supaya dia bisa terbang gitu ya. Ini oh yang ini lagi nih. Jadi aku akan potong dia ini panjang pendek segini dulu nih guys ya. Kita zigzagin dulu di satu sisi sayap ini gini. Ingat guys, ini kita tidak menyakiti dia ya, karena yang dipotong ini cuma bulu. Kalian harus hati-hati jangan sampai terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti kena daging udah ya. Nah, ini kan udah panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek ya. Kalau udah, ini aku nggak mau nih terlalu panjang, ini masih nih. Nah, ini sisanya kita potong seperti ini aja untuk membuat pendek aja. Nah, kira-kira begini. Oke, nah ini kalau kayak gini, dia tidak terlalu ada daya angin untuk dia bisa terbang kabur guys ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini aku lakukan di sayap yang satunya. Kira-kira beginilah. Nah, kalau udah sekarang belakangnya ini apa namanya? Buntut ya, bukan buntut ya. Iya, buntut ya.
ini juga kita harus bikin pendekin juga supaya ini aja, supaya nanti kalau di alat-alat sulap supaya juga tidak mengganggu. Nah, kita harus membiasakan dia untuk kita pegang-pegang terus, dan yang ngasih makan pun harus kita, ya, harus pesulapnya. Kenapa? Supaya dia itu ngerti bahwa kita itu masternya ya guys ya, kita itu tuannya dia nih, kita majikannya dia. Oke, nah sekarang kalau udah, kita harus membiasakan diri kasih makan dia, ya. Lihat tuh, dia walaupun terbang tuh ya, tuh barusan lihat ya, dia walaupun terbang, tapi dia itu terbangnya pendek, nggak bisa terbang wush, kabur gitu, nggak bisa ya. Dia terbang pendek, nantinya akan jatuh kayak gitu. Ini wajar ya guys, kalau dia masih kabur-kabur di awal-awal gitu, wajar. Ini juga karena udah setahun lebih nggak dipegang-pegang buat dimainin sulap ya, karena pandemi ya guys. Nah kalau udah, kita biasain aja pakai jari, ini kita giniin ya. Ya, kita ginikan pakai jari satu nih, terus angkat di dadanya, ini diangkat. Nah nanti dia akan kepak-kepak sayap gitu tuh ya. Nah gitu-gitu dulu nih, pertama wajar ya, nanti akhirnya dia akan nurut nih, akan nurut supaya tidak kabur ya. Kepak, biarin, kasih jari lagi gini, dia hinggap, kasih jari lagi. Nah kalau dia kayak gitu-gitu, kita bisa tenangin kayak gini ya tuh. Nah tuh gini, oke. Tuh, ini harus dilakukan terus-menerus guys, dan bahkan tiap hari ya. Setelah nanti dia praktis seperti ini latihan, baru kita kasih makan ya, kayak gitu. Jadi biarkan dia lapar dulu ya, nggak makan. Terus sebelum dia ini, harus kita latihan dulu kayak gini, baru nanti dikasih makan. Dia tuh ngepak-ngepak kayak gitu, tapi dia kagak bisa kabur guys. Dia nggak bisa ini, dia bingung, dia kenapa gue kagak bisa terbang ya, ini mana anginnya kayak gitu kan. Ayo sini naik lagi, naik. Nah gitu ya. Nah sampai akhirnya dia nanti terbiasa. Oke? Nah, kalau udah latihan, baru ini satu-satu kalian latihanin dulu semuanya ya. Kira-kira total ini ngelatih ini 5 menit gitulah ya. Oke, kalau udah baru kita kasih makan. Nah, jangan dikasih makan dulu sebelum latihan. Kenapa? Karena kalau dia makan dulu, nanti pas latihan kalian kena kotoran-kotorannya, dia pup di tangan kalian. Seperti itu, oke? Jadi segini aja dulu untuk video kali ini guys. Semoga bermanfaat buat kalian nih. Sebagai penutup, aku tunjukin dulu juga salah satu show aku dulu. Ini juga udah lama juga nih ya, 5 tahun lebih yang lalu ya. Nah, seperti ini. Ini biasa aku pakai ini untuk closing penutupan ya guys ya. Penutupan untuk perform sulap yang kalau menggunakan burung-burung semua gitu. Mungkin kalian juga pernah lihat ya sulap ini di beberapa acara Got Talent seperti itu ya. Ada banyak variasi, ada yang bisa berubah jadi orang, ada yang menghilangkan kandangnya aja. Nah ini aku sih menggunakan yang basic ya, yaitu setelah selesai, kandang beserta semua burungnya ini nanti hilang guys. Oke, ya udah ya, segini dulu untuk video kali ini. Mungkin aku akan bahas yang ini lagi next time. Terima kasih yang udah nonton, see you next video, dan ingat untuk selalu ciptakan keajaiban.